Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Atas Kekayaan Intelektual dari kelas HSE. Jadi pada kesempatan kali ini kami membuat video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas dari matkul Hukum Atas Kekayaan Intelektual. Oke. Materi kali ini yaitu materi rahasia dagang. Baik, pengertian rahasia dagang sendiri ini menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, dalam pasal 1 ayat 1-nya menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Itu dalam undang-undang rahasia dagang. Kemudian kita bisa tarik definisi rahasia dagang sendiri, yaitu bahwasanya rahasia dagang itu suatu informasi yang dirahasiakan dan itu penting dan berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu kerahasiaannya harus dijaga, dan penjagaan kerahasiaan itu muncullah keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Oke, lanjut ke ruang lingkup rahasia dagang. Jadi ada subjek, ada objek. Subjek dari rahasia dagang sendiri yaitu pemilik rahasia dagang sendiri itu. Jadi pemilik rahasia dagang sendiri itu memiliki hak juga. Jadi haknya yang pertama itu rahasia dagang yang dimilikinya itu digunakan sendiri. Yang kedua, lisensi diberikan kepada pihak lain atau pihak lain dilarang menggunakan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk keperluan dan kepentingan yang menuju komersial. Yang kedua ada objek ruang lingkup. Jadi ini kalau menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 2, objeknya itu meliputi produksinya, metode pengolahannya, metode penjualannya, dan juga informasi lain di bidang teknologi atau bisnis. Oke, lanjut ke sifat rahasia dagang. Sifat rahasia dagang ini ada dua ya. Yang pertama bersifat tertutup, yang kedua juga bersifat terbuka. Kenapa kok bersifat tertutup? Karena sifat yang ini itu informasinya tidak boleh diketahui bagi siapapun, terkecuali untuk petugasnya atau pejabatnya yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia dagang tersebut. Nah, kemudian kalau ada yang tanya, apa yang dirahasiakan itu, informasi yang seperti apa? Jadi informasinya itu yang dirahasiakan atau yang ditertutupkan itu meliputi pribadi seseorangnya. Yang kedua meliputi dunia politiknya. Yang ketiga meliputi pertahanan dan keamanannya. Yang keempat meliputi ekonominya. Itu yang bersifat tertutup. Yang kedua yaitu bersifat terbuka. Jadi bersifat terbuka ini masyarakat umum boleh diberitahu dan dibagikan kerahasiaan tersebut, karena masyarakat perlu akan hal itu, sehingga masyarakat umum akan diberitahu secara umum, bisa melalui media ataupun bisa secara langsung. Nah, informasi apa yang terbuka itu, yang boleh dibagikan secara umum itu? Jadi informasinya itu meliputi penemuan hasil penelitian. Yang kedua informasi rencana tata ruang pengembangan wilayah. Yang ketiga hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan nasional. Yang keempat meliputi pemikirannya. Yang kelima meliputi strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang. Yang terakhir yaitu biografi secara seseorang yang berhasil dalam usaha. Jadi kita bisa mengetahui perbedaan
rahasia dagang yang boleh dibagikan dan yang tidak boleh dibagikan ya. Karena apa? Karena yang dibagikan ini, yang dibagikan secara umum itu bisa menjadi edukasi bagi masyarakat umum. Tetapi yang bersifat tertutup itu bisa menjadi rahasia bagi perusahaan. Nah, itu perbedaannya ya. Oke, lanjut persyaratan rahasia dagang. Kalau persyaratan rahasia dagang dalam pasal 3 Undang-Undang 30 tahun 2000, rahasia dagang yang akan mendapatkan perlindungan terbatas pada informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya, yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Oke. Oleh karena itu, dalam undang-undang tersebut, persyaratan rahasia ini memenuhi persyaratan yang meliputi yang pertama, mempunyai nilai rahasia. Jadi persyaratannya yang pertama harus mempunyai nilai-nilai rahasia, baru bisa dikatakan bahwasannya perusahaan itu yaitu perusahaan rahasia dagang. Yang kedua, meliputi termasuk lingkup perindustrian dan perdagangan. Yang ketiga, meliputi terbukanya kerahasiaan informasi di publik itu berpindah dan dapat dimanfaatkan oleh pihak pesaing. Nah, kalau yang di PPT ini yaitu persyaratan yang secara umumnya. Jadi persyaratan yang secara umumnya yang pertama itu informasi tersebut harus merupakan informasi yang dirahasiakan, sama seperti sebenarnya sama yang di undang-undang itu. Ya, jadi yang pertama di PPT ini redaksinya itu informasinya harus dirahasiakan. Kalau yang diundang itu mempunyai nilai rahasia. Yang kedua, informasi rahasia tersebut memiliki nilai komersial ya. Yang kedua, yang di undang-undang itu kan termasuk lingkup perindustrian dan perdagangan. Jadi perindustrian dan perdagangan itu kan juga memiliki nilai komersial. Yang ketiga, pemilik atau pihak yang menguasainya telah melakukan upaya-upaya untuk melindungi kerahasiaan. Nah, sama sebenarnya. Oke, kita lanjut ke kriteria rahasia dagang. Jadi dalam kriteria rahasia dagang sendiri itu ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu kriteria ini harus memiliki nilai ekonomi atau economic value. Jadi bagi pengusaha atau perusahaan yang menggunakannya akan menghasilkan keuntungan. Oke. Yang kedua, memiliki nilai rahasia, secret value. Yang artinya memiliki rahasia ini, jadi dia itu memiliki inovasi dan ide baru yang belum diketahui perusahaan lain. Yang ibaratkan itu resep lah. Ibarat di perusahaan itu mempunyai resep rahasia, resep inovasi bagi perusahaan itu, dan itu tidak diketahui oleh perusahaan lain. Nah, itu kriterianya. Yang ketiga, itu tidak diketahui oleh umum. Ya jelas, karena kalau bisa diketahui oleh umum itu akan menjadikan kerugian bila mana informasi itu diketahui oleh umum dan diketahui oleh perusahaan lain. Itu kriteria rahasia dagang. Kemudian hak pemilik rahasia dagang. Jadi gini, hak pemilik rahasia dagang itu dalam pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang itu mempunyai hak guna untuk memakai sendiri rahasia dagang yang dia miliki, serta menyerahkan lisensi kepada pihak lain ataupun tidak membolehkan pihak lain untuk memakai rahasia dagang ataupun mengatakan rahasia dagang tersebut pada pihak ketiga guna kepentingan yang mempunyai sifat komersial itu.
sebenarnya hak rahasia dagang dalam pasal 4. Nah, kemudian pemilik rahasia dagang mempunyai hak untuk memakai sendiri rahasia dagang yang dia miliki. Nah, ini sama sebenarnya. Ini sudah tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang. Yang kedua, menyerahkan lisensi kepada pihak lain. Nah, sebenarnya ini sudah terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang ya. Nah, intinya pemilik rahasia dagang ini yang pertama bisa memakai rahasia dagang yang dia miliki. Yang kedua, menyerahkan lisensi kepada pihak lain ataupun tidak membolehkan pihak lain untuk memakai. Jadi menyerahkan lisensinya saja, tapi tidak boleh memakai rahasia dagang tersebut guna untuk mempunyai sifat komersial. Kemudian pengalian hak rahasia dagang. Oke. Dalam pasal 30 tahun 2000 ya, hak rahasia dagang itu merupakan hak yang timbul atas rahasia dagang. Nah, itu. Kemudian pengalian hak rahasia dagang ini bisa dilakukan dengan cara berbagai cara ya. Yang pertama bisa dengan hibah ya, sebagai hadiah. Yang kedua sebagai pewarisan. Yang ketiga sebagai wasiat atau dalam bentuk perjanjian tertulis. Yang keempat, alasan-alasan lain yang benar menurut peraturan perundang-undangan. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa kami presentasikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kekeliruan atau kekurangan, karena kebenaran hanya milik Allah SWT. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.